Kembali di Anju sore, pemirsa, seorang pedagang tewas diduga syok saat petugas membongkar tempat tinggalnya di kawasan Pasar Induk Jodoh, Batam siang tadi. Kematian korban memicu kemarahan pedagang lainnya kepada petugas. Penggusuran Pasar Induk Jodoh, Batam, Kepulauan Riau memanas saat Friska Ginting, seorang pedagang yang tinggal di lokasi Pasar Induk tersebut, jatuh pingsan karena kaget saat tim terpadu petugas mengerahkan 2 alat berat untuk merobohkan bangunan Pasar Induk. Friska yang pingsan sempat dibawa warga ke rumah sakit. Namun sayang, nyawa ibu 2 anak ini tak bisa diselamatkan. Friska meninggal diduga kaget karena tempat tinggalnya hendak dibongkar. Suasana pun memanas ketika pedagang mengetahui ada rekannya yang meninggal. Pedagang sempat melempari petugas dengan batu. Penggusuran dan pembongkaran pun dihentikan sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Jadi ini kejadiannya ketika dia melihat ada beko. Jadi tanpa ada verifikasi, tanpa ada pengumuman, tiba-tiba beko datang. Sesudah diusut, ternyata beko itu adalah bukan punya Pemko. Dia ambil dari sebelah. Berarti korban meninggal karena ketakutan. Kini kita beralih ke Bali, pemirsa. Ratusan orang tua siswa datangi DPRD Bali untuk mengadukan nasib anaknya yang tidak tertampung di SMA negeri. Mereka mengaku tidak ada biaya untuk menyekolahkan ke SMA swasta akibat terdampak COVID-19. Masalah penerimaan peserta didik baru atau PPDB kembali terjadi di Denpasar, Bali. Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawakori, mengaku sudah menyampaikan keluhan orang tua siswa saat sidang paripurna DPRD Bali. DPRD Bali berjanji akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan agar segera diselesaikan. Bahkan, DPRD Bali juga berjanji anggaran dewan dipotong agar siswa dapat ditampung. Para orang tua siswa berharap pemerintah daerah memperhatikan nasib anak sekolah saat terdampak COVID-19. Satu, terbentur biaya. Kedua, sudah terdemonstrasi yang tadi. Terus, nah sekarang kalau kami mencari di negeri, hanya dijanjikan terus. Sedangkan data kami sudah ada di Komisi 4. Kata Komisi 4 sudah dilibatkan ke dinas, tapi kata dinas belum ada tindak lanjut apapun. Untuk itu kami mengumpulkan para orang tua siswa dan siswa yang ke sini, kami ajak ke sini Pak, biar jelas. Apa permasalahannya yang terjadi? Tadi sudah resmi lewat sidang, sudah disampaikan agar gubernur memperhatikan kondisi masyarakat dalam situasi COVID ini. Yang kedua, DPR akan segera memanggil agar ini segera dituntaskan. Ketiga, DPR memberikan dukungan anggaran apabila dibutuhkan anggaran untuk menampung. Pemirsa, kasus perebutan jenazah COVID-19 kembali terjadi di Bondowoso, Jawa Timur. Puluhan warga menggeruduk Puskesmas Pujer dan nyaris bentrok dengan petugas keamanan. Belum tuntas kasus perebutan jenazah COVID-19 di Bondowoso, kasus serupa kembali terjadi. Perebutan jenazah kali ini terjadi di Puskesmas Pujer. Aksi dilakukan oleh keluarga dan puluhan warga asal desa pasien yang meninggal. Jenazah yang berdasarkan tes swab antigen dinyatakan reaktif, dibawa pulang oleh warga menggunakan mobil bak terbuka. Sejumlah petugas keamanan dan tenaga kesehatan berupaya menghalangi aksi ini, sehingga sempat terjadi saling dorong dengan warga. Lantaran kalah jumlah, petugas akhirnya terpaksa membiarkan warga mengambil jenazah. Almarhumah pasien ini sudah dilakukan pemeriksaan dengan rapid antigen dan hasilnya memang reaktif. Nah, ketika reaktif itulah kemudian kita bisa melakukan penanganan sebagai dan mengkategorikan sebagai pasien COVID, dan ini sudah ada semua datanya. Tim Satgas COVID-19 Bondowoso segera melakukan tracing kepada warga yang terlibat dalam aksi pengambilan paksa jenazah. Sementara itu ke depannya Satgas akan menambah petugas keamanan dalam proses pemulasaran jenazah COVID-19 untuk mencegah peristiwa serupa kembali terulang. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, terkait pengambilan paksa jenazah di Bondowoso, bergabung bersama kami Wakil Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, ada Pak Irwan Bahtiar Rahmat. Selamat sore Pak Irwan. Selamat sore Mas Fandi. Pak Irwan, ini sudah kesekian kalinya terjadi. Sebenarnya alasan warga mengambil paksa jenazah, khususnya yang di Puskesmas Pujer ini apa Pak Irwan? Itu yang ketiga ya kejadian ini ya. Informasi yang kita dapat ada beberapa berita-berita hoax, provokator, masih banyak yang melakukan hal ini. Sehingga kami mengantisipasi dalam menangani pasien COVID ini tadi sudah saya rapatkan dengan Dinas Kesehatan supaya SOP-nya diperjelas dalam penanganan COVID ini. Pihak keluarga harus ikut menandatangani pernyataan bahwasanya pasien yang nantinya akan di treatment ini harus sesuai dengan protokol kesehatan. Dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini akan kita libatkan para kepala desa, para camat, dan juga para kapolsek dan danramil. Sehingga tidak ada lagi penjemputan paksa, upaya paksa, pulang paksa, dan sebagainya. Ini yang kita lakukan pada saat rapat tadi pagi menyikapi masalah kasus yang ada di Pujer ini, Mas Fandi. Pak Irwan, kenapa baru direncanakan sekarang? Karena ini sudah kesekian kalinya seperti yang Anda katakan tadi. Kenapa tidak jauh-jauh hari petugas ini mengamankan rumah sakit atau puskesmas di sana? Sebetulnya sudah kita amankan ya. Dan pihak Bu Habibah almarhumah ini begitu masuk ke rumah sakit Logo, sudah dilakukan SOP, mereka dilakukan rapid antigen dan positif, dirujuk ke puskesmas COVID, dalam hal ini puskesmas Pujer, dan di sana dirawat sesuai dengan standar penanganan COVID. Dan ini sudah ada berita acaranya dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga sudah menyepakati sebetulnya. Nah, akan tetapi ada berita-berita hoax yang terjadi dan juga ada provokator sehingga pihak keluarga mengambil paksa. Sudah ditelusuri kah aksi provokator ini, Pak? Provokasi ini? Nah, ini setelah kejadian ini kita dalam 1-2 hari ini akan melakukan pemanggilan. Kita sudah koordinasi dengan pihak Polres untuk melakukan penegakan hukum. Kita cari mereka, pihak keluarga juga akan dimintai keterangan, dan hal ini jangan sampai terjadi lagi. Sehingga kami sudah berkirim surat dari Satgas ke pihak keluarga untuk melakukan tracing dan juga melakukan testing bagi mereka-mereka yang terlibat kemarin pada saat pengambilan paksa jenazah ini. Hasilnya apa Pak Irwan dari tracing tersebut? Kalau kita lihat ada kerumunan pada saat pengambilan jenazah secara paksa. Apakah ada warga yang positif setelah mengambil paksa jenazah tersebut? Nah, ini kita masih belum melakukan tracing karena kemarin kejadiannya. Setelah semuanya tenang, kami akan melakukan tracing bagi warga yang mengambil secara paksa, yang terlibat pengambilan paksa jenazah ini. Pak Irwan, pada saat kejadian sebenarnya ada jenazah yang berhasil dibawa oleh warga yang mengambil paksakah, atau semuanya sudah diamankan oleh Satgas maupun pihak rumah sakit? Ya, puskesmas sudah mengamankan, tapi karena jumlahnya kalah banyak dengan masyarakat yang mengambil paksa, sehingga takut terjadi sesuatu, akhirnya ya jenazah diambil secara paksa oleh pihak keluarga. Ada berapa Pak jenazah yang diambil? Hanya satu. Akhirnya jenazah yang diambil ini tidak dimakamkan dengan protokol kesehatan, dengan protokol COVID? Tidak. Jadi kemarin yang diambil paksa ini tidak dilakukan pemakaman secara protokol COVID. Maka dari itu kami akan melakukan penegakan hukum kepada mereka-mereka yang nantinya terlibat dalam upaya paksa ini. Setelah semuanya agak reda, agak tenang. Karena masih kejadiannya kemarin, mereka masih berduka. 1-2 hari ini kita layangkan surat untuk melakukan tracing, dan juga Polres juga sudah berkoordinasi untuk melakukan penegakan hukum. Baik, Pak Irwan. Baik, Pak Irwan, semoga ini menjadi peristiwa yang terakhir di Bondowoso. Terima kasih untuk informasinya bersama kami. Pak Irwan, selamat sore.
Sebelumnya pemirsa, di Bondowoso juga pernah terjadi pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19. Dan berikut rangkuman perampasan jenazah pasien COVID-19 yang pernah terjadi sepanjang bulan Juli. Puluhan warga menggeruduk sebuah musola setelah mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 berinisial MN, warga desa Kemirian, Bondowoso, Jawa Timur, Jumat lalu. Mereka pun membuka paksa peti dan mengangkat jenazah untuk dimandikan, disolatkan dan dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Tak hanya itu, setelah mengeluarkan jenazah, warga beramai-ramai membakar peti yang terbuat dari kayu. Seluruh warga yang terlibat diwajibkan mengikuti tes PCR. Sementara di Situbondo, Jawa Timur, warga merebut jenazah pasien COVID-19 di Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji. Secara brutal, warga merebut pasien terkonfirmasi COVID-19 dari petugas. Teriakan histeris keluarga korban membuat warga semakin brutal. Berhasil merebut jenazah, warga kemudian menghancurkan peti jenazah dan jenazah dimakamkan tanpa protokol COVID-19. Pasien merupakan seorang wanita 35 tahun dan sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Situbondo selama sepekan. Pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 juga pernah terjadi di sebuah rumah sakit di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam sebuah video, keluarga pasien merampas jenazah untuk dibawa ke rumah duka. Jenazah kemudian dinaikkan ke atas mobil bak terbuka. Petugas berpakaian APD lengkap telah siap untuk memakamkan sesuai protokol kesehatan. Namun, keluarga menolaknya. Keluarga beralasan almarhum bukan pasien COVID-19. Hasil koordinasi antara pihak kepolisian dan keluarga, jenazah tetap dimakamkan di kuburan khusus pasien COVID dengan menggunakan protokol kesehatan. Akibat minimnya petugas penyalur bantuan sosial tunai COVID-19, ribuan warga terpaksa mengantre tanpa menghiraukan protokol kesehatan. Satgas COVID-19 langsung menghentikan proses penyerahan bansos ke warga. Warga acuhkan protokol kesehatan COVID-19 di lokasi penyerahan bantuan sosial tunai dari kantor pos Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tidak ada jaga jarak lantaran banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan tempat duduk. Mirisnya, saat penyaluran bantuan uang tunai di kantor pos ini hanya menyiagakan satu petugas. Petugas menertibkan dengan mengeluarkan sebagian warga dari halaman kantor pos. Warga yang menerima bantuan sosial diminta untuk selalu menaati protokol kesehatan COVID-19. Pemirsa, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan meninjau vaksinasi pelajar di Pondok Pesantren dan Yayasan Madrasah Tanwiriyah di Cianjur, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Kepala BIN juga membagikan sembako bagi warga. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Badan Intelijen Negara atau BIN terus melanjutkan program vaksinasi COVID-19 bagi pelajar. Salah satunya digelar di Pondok Pesantren dan Madrasah Yayasan Tanwiriyah, Cianjur, Jawa Barat. Kepala BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan mengatakan vaksinasi COVID-19 di lingkungan Pondok Pesantren sangatlah penting, mengingat penularan COVID-19 pada anak-anak sangatlah cepat. Tidak hanya Pondok Pesantren, BIN juga melakukan vaksinasi COVID-19 secara door-to-door di Desa Sukasari, Cianjur, Jawa Barat. Cara ini dinilai efektif menjangkau masyarakat, sehingga diharapkan herd immunity bisa cepat tercapai. Dalam kesempatan ini, Kepala BIN juga membagikan bantuan sembako bagi warga guna meringankan beban ekonomi selama pandemi. Kepala BIN menambahkan BIN telah mendistribusikan 15.000 vaksin dan 15.000 sembako serta vitamin untuk pelajar dan masyarakat di 7 provinsi di Indonesia, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menginstruksikan pemerintah daerah untuk meningkatkan testing dan tracing di masa pelaksanaan PPKM level 4. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat melaksanakan penanganan sedini mungkin. Kementerian Kesehatan melalui surat edaran tentang percepatan pemeriksaan dan pelacakan dalam masa PPKM menginstruksikan kepada para kepala dinas kesehatan untuk meningkatkan testing dan tracing.
Langkah ini merupakan bagian dari percepatan penemuan kasus terkonfirmasi maupun kontak erat kasus positif COVID-19. Sehingga diharapkan pemerintah dapat menangani sedini mungkin dan menekan laju penyebaran COVID bahkan kematian. Penguatan testing dan tracing diutamakan bagi wilayah dengan mobilitas yang kasus persebarannya tinggi. Tindakan untuk mengurangi laju virus pun dapat dirancang. Dalam aturan testing dan tracing, pelaksana yakni Dinas Kesehatan di daerah dapat menggunakan hasil pemeriksaan tes antigen sehingga dapat cepat diketahui hasilnya. Selain penguatan testing, Kemenkes juga akan memperketat penanganan kontak erat. Seluruh kasus pasien terkonfirmasi COVID-19 harus dikarantina hingga hasil pemeriksaan dinyatakan negatif. Tim Liputan iNews melaporkan.